Wih, Kak. Banyak banget nih berita viral. Apa aja? Salah satunya sih yang itu loh, Kak. Ntar lu. Anak durhaka tuh. Oke, masuk nggak pakai salam, bro? Hah? Oh iya, assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik. Oh iya, Mas. Apa kabar guys? Alhamdulillah baik. Boring nih. Ada berita apa aja yang lagi viral? Banyak sih, ya itu salah satunya, Kak. Mbak bacain dong. Ini anak durhaka. Ada anak si itu nangis di pelukan pengacara ibunda. Terus? Kak tahu nggak sih yang lagi viral itu? Coba bacain lengkap, bro. Belum denger lengkap sih kronologinya. Pokoknya itu deh kronologinya gitu. Udah memang banyak kasusnya anaknya dan juga ibunya gitu. Bacain yang lengkap lah, bro. Nggak usah disensor. Gimana? Orang satu Indonesia kayak udah tahu deh. Salam. Wih, salam, bro. Ini berita gibah dia viral. nih, ngajak gibah dia. Oh, aduh. Gak bercanda. Gimana? Hah? Gimana? Dengar ada anak apa lagi ngadu sama pengacara. Gimana sih, bro? Bacain dong. Aduh, ini beritanya nih agak hot nih, bro. Gak apa-apa nih, bro. Apa? Kan kita belajar. Kondisi Putri Tit sampai saat ini disebut jauh lebih tenang usai dijemput di apartemennya beberapa waktu lalu. Pengacara Tit Assalamualaikum. menjelaskan Apa nih Waalaikumsalam. acara pengacara nih? Aduh, ini ada berita viral nih. Viral ya. Pengacara berita Ya. apa? Bukan pengangguran banyak acara. Iya. Ada apa sih? Nggak tahu ini sih, bro, Acaranya apa? nanya berita-berita Iya. viral nih si bro nih. Oh, anak durhaka itu. Oh iya tuh loh yang itu. Ini aja si bro tahu nih. Gimana nih Kak? Yang mana sih kok aku nggak tahu ya? Kok apa aku ketinggalan berita nih? Coba gimana sih judul beritanya? Judulnya adalah anak seorang artis nangis di pelukan pengacara ibunda. Gimana tuh, Kak? Itu pengacaranya siapa? Kok dipeluk-peluk? Nggak tahu saya. Ini agak Agak sensitif. mind blowing. Agak Blowing. Pelu-peluannya itu, Iya. pelu-peluannya. Kemarin sih aku denger kayak gini ya. Kalau si anak ini sempet kabur katanya, Kak. Ya, Iya. Padahal udah disekolahin ke luar negeri gitu ya, kalau nggak salah ya. Oh iya. kaburnya keluar negeri. Kaburnya ke Indonesia, balik lagi gitu loh. Balik pulang. Jadi bukan kabur dong. Balik pulang ya tanpa sepengetahuan orang tua. Oh, Seperti itu. So, disclaimer. Ya, disclaimer. salah. Terus Itu kan nggak gimana ya, kita kan di zaman sekarang ini banyak banget lah ya anak-anak yang ngelawan orang tua. Terus apakah ada pola didik yang salah atau gimana sih, Kak, menurut Kak Is nih sebagai yang paling tua. paling tua? Daripada kita gitu ya. Senior. Minta pendapat. sebagai orang tua yang baru memiliki anak umur 3 tahun. Ternyata anaknya baru 3 tahun ya. Iya baru diketahui ya baru. Tapi umur 3 tahun tuh anak mulai melawan orang tua. Gimana Contoh. tuh, Kak, perlawanannya? Contohnya Kalau gimana? nggak dikasih main HP ngamuk. Oh iya. Jadi gini. Ya gimana Ayo. Ya kalau menurut saya sih ini tidak menjudge baik atau buruk ya. Kalau menurut saya itu kita nggak tahu kehidupannya dia waktu bersama orang tuanya gimana kan Benar, gitu benar, ya. benar. Karena saya yakin orang tua itu pasti bertanggung jawab atas perilaku anak itu ke depannya. Oke. Karena sebenarnya kalau waktu kemarin saya pernah datang ke suatu acara parenting tentang penyakit psikologi namanya skin hunger. Apa, Kak? Bisa diulangi? Skin hunger. Skin hanger. Iya. Skin itu apa? Kulit. Skin tuh kulit. Hanger itu apa? Lapar. Untuk jemur baju Laparan. nggak sih? Tuh hangar. Anggar. Oh beda. Beda ya, beda. Jadi kulit yang kelaparan gitu. Iya. Oke. Atau kalau ya ilmu dari medsos kayak TikTok, kayak media sosial lainnya itu ya efek anak waktu remaja itu tergantung cara asuh waktu masih kecil, masih bayi, Iya. atau bahkan dalam kandungan. Iya. Aku juga pernah sih dengar tuh golden age gitu ya. Golden kalau nggak age, salah ya. aduh, bisa jelasin nggak sih Kak? Stitch. Apa sih itu golden age? Asik, baik Kak Is. Golden tuh emas, egg tuh telur, bukan? Telur emas. Oh, age. Telurnya emas-emas itu.
Waduh, parah nih, gimana nih? Telurnya Mas tadi. Jangan Saya aja bawa. jualan telur ayam. Nah itu dah Kak, kan apa namanya, banyak juga kan anak-anak tuh sekarang tuh mulai ngelawan. Beda lah sama anak-anak zaman dulu ya gitu. Kita kalaupun dipukul sama orang tua kayak gitu tuh kita merasa terima gitu. Kebanyakan yang sekarang itu malah memberontak, terus mereka tuh membuat apa ya, verifikasi gitu, misalnya di medsos kayak TikTok, Instagram. Kalau aku nih lagi dizolimi banget lah gitu Playing sama orang victim. tua gitu. Kayak gitu kan. Playing victim. Mungkin juga karena pengaruh tontonan anak. Tontonan sekarang anak ini kan banyak banget nonton film drama ya. Iya. Jadi anak-anak sekarang Drakor. jadi drama queen. Ya Benar, mungkin Pak. seperti itu karena saya pun waktu kecil itu misalnya guru saya tuh marah. Benar. Saya pernah dipukul penggaris kayu. Iya. Ya dan itu nggak ada tuh KPAI. ada Iya, benar. tidak ada masalah dengan guru, bahkan kalaupun saya lapor ke orang tua saya malah marah ke saya. Bisa jadi saya yang bandel. Nah kalau Iya. sekarang saya nggak tahu ya. Karena saya kan sudah generasi apa? Gen Z ya. Gen Z. Ya. Gen Z. Gen Z. Sekarang generasi apa kan? Sekarang apa, Apa? ya? Di atas Nih, saya Mas Z Bro nih yang masih apal-apal gen apa? masih Gen Z. Ah, ya? milenial, sekarang. anak milenial. Minimal sebelumnya kan Perpindahan gen itu kan 12 tahun sekali. Gen Z kan alpha. Alpha ya. Oh, Alfa ya. Nah kalau Angga sendiri pernah mengalami kekerasan dan sama guru? Aduh, nggak nyampe kekerasan juga sih kayaknya kalau aku. Mungkin guru-guru sekarang takut ya Jadi dia Takut kekerasan. sih sekarang. untuk dilaporin. Kekerasan dunia di dunia Mobile Legends. Kayak gitu. Jadi anak-anak ngelampiasinnya di waktu gini mabar. Tapi kalau bener menurut tuh. aku sendiri kan selain dari kata Kak Ais yang bilang tadi, kan pola didik anak itu dari orang tua, mungkin dari lingkungan juga. Selain dari itu kan kalau dari aku sendiri mungkin ada pengaruh dari anak itu sendiri ya, karena kan ada juga di luar sana tuh anak-anak yang mungkin dia tuh apa ya, bisa dibilang tuh mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, atau mungkin tidak diurus dengan orang tuanya, tapi dia tuh bisa apa ya, dibilangnya tuh survive sendiri gitu, jadi orang yang lebih baik dengan caranya sendiri, kan itu bisa juga. Itu kan tergantung dari pilihan pribadi masing-masing gitu. Soalnya ada juga kemarin dari podcast yang viral tuh ada apa, Mbak M cilik itu. Oh, iya, Nah, Mbak M. itu kan dia tuh mungkin gak diurus dari orang tuanya, tapi ada orang lain yang bisa memberikan dia kasih sayang gitu kan, bisa dari sana juga. Dan si beliau juga tumbuh dengan baik jadinya, Iya, jadi anak yang baik ya betul. tetap ya. Iya. Ada tips nggak sih sebagai kakak di sini? Ya kalau saya sih gini kan, sebagaimanapun jelek-jeleknya orang tua kita itu kan, kita itu masih nggak bisa balas kebaikan orang tua waktu Iya. kita di kandungan, waktu Iya, kita disusui ataupun dirawat dari kecil kan. Karena yang kita lihat dari banyak kasus itu kan banyak mengandung hikmah. Ya paling cepat hikmahnya viral kan. benar. Jadi tetap Iya. kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Kayak tadi Bro Angga nih ngomongin siapa? Yang artis cilik. Baik. Oke lah, memang kita mungkin kalau mendengar dari beberapa YouTube channel itu kan tentang ketidaksetujuan dengan perilaku Iya. orang tua. Tapi hikmahnya dia makin terkenal. Gimana nih Bro? Iya, Jadi tetap aja perilaku orang tua itu kan tetap yang terbaik untuk anaknya kan. Betul. Aku Buktinya, kira gini sih Kak. Sorry Kak. Dia itu kecilnya sering berdoa. Ya Allah, tolongin Mbak ini, ya Gimana? Allah. Enggak, bukan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Belum lancar Ya ngomong. karena masih kecil kan. Iya. Mungkin karena faktor itu juga sih Kak. Dia hidupnya lebih beruntung ya. Iya. Betul. Cut dulu nggak sih? Iya. Ntar lu, maksudnya apa nih, mau bahas apa lagi maksudku? Aku bingung. Ada next lah, ada Ada berita next lain lagi nggak? berita apa lagi coba? Oh gitu, next berita. Next berita. Apa namanya ya? Jangan. Wih, Pak Dimas datang. Boy. Pak Zianis ya. Oh, charger Kak? Wow, Sejam Kak? Bisa ada bertiga di situ apa gimana? Bisa. kok di dalam. Wajahnya tidak asing lagi. Ke sini. Tidak kok. Hati-hati ada rokok batang. Oh ngerokok mas. Wih. Harum. Bilangnya sama orang tua enggak nih? Bilangnya enggak. Lagi podcast sih. Ini jadi podcast nih. Ini kan kita lagi ngerekam nih ceritanya. ngerekam, ya. Iya. Langsung masuk frame. Langsung. Jadi siap-siap. Masukan lagi Mas, enggak Sini, Mas apa? Di sini nggak ada yang disensor ya, aman. Nggak disensor, Ya. Kak. Siap-siap aja. Masih.
Bentar. Nih temen lagi ngambil alat-alat. Bro. Nggak Ya, ada gini, bro. gimana, Kak? Kopi. Bro. Oh ini kopi. Sebentar. Boleh sambil ngopi aja. Ya, Kita kan kita santai di buatin sini aja. soalnya, Mas. Asam lidah, bro. Padahal tuan rumahnya tuh sebenarnya antum ini. Kok jadi saya yang giniin Yang melayani ya. Heeh. Tuan rumah manja. Enggak tolong. Tolong ya. Berapa kopinya? Kopi berapa, bro? orang nih? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, Wih, banyak sekali. Mas Tardi kopi enggak? Enggak. 6 berarti. Ayo langsung masuk. Habis langsung kopinya. Ya, bintang tamu yang udah ditunggu-tunggu dari tadi. Alif masih ngedit ya, Bang? Ini. Nah, apa lewat aja. Ini masih dekat. Masih. Karena Oh ya, nggak apa-apa. Santai aja. Ngopi nggak? Baru datang nih? Nggak ngopi. Asam lambung. ya bisa Besok kerja tetap. Emang apa hubungannya, bro? Ngopi sama kerja, bro? boleh ntar. Boleh. Dari mana tadi nih? Kalau boleh tahu. Pulang kerja Oh, pulang kerja. Kok dari Panjer? SS Oh. Kan kerjanya di Gatsu, kok ke Panjer? Ya kan tahu lah. Tahu lah. Ada yang bersama Harim. Kan walau ke ujung dunia kan ku kejar. Ada dalam rangka apa nih? Lama aku nggak kesini main. Ya, Silaturahmi udah. aja. Silaturahmi aja. Duh, kacamata pas sama lagi. Ya, Ci. Boleh kalian. Mau lah. Ini nggak sponsor ya guys ya. enggak ada. No sponsor. Belum sponsor. Ini ceritanya tadi lagi ngomongin berita-berita yang happening sekarang mas. Seperti. Seperti cerita anak durhaka lah yang di medsos. Oh, tuh. iya. Ya kan, tahu kan? Nah, itu ada. Kita kira Kita bahas tuh. Iya. lu lagi bahas kayak gini nih. Iya, lagi bahas kayak gitu. Apa aja sih sebenarnya? Apa aja? Bazionis Selama tuh ada biar seru. berita yang headline ya, Ada berita yang bagus sih. Apa tuh? ada gitunya nggak Band sumbernya? thrash metal Bonga-bonga featuring 3 Osi. Ya coba kasih tahu. Coba ya, bacain berita dong. 3 Osi itu adalah ex JKT48 gitu ya. Oh, si JKT48 maksudnya. Ya. Kalau teman-teman tahu Bring Me The Horizon featuring Baby Metal, ini versi Indonesia nih. Keren. Kayak Apa gimana? lagu ya coba? Coba Bisa play dong diceritain musiknya. Dia ceria-ceria aja sih. Terus ini dari tadi nih udah mulai. Ya baru berapa menit? Ya, baru 10 menit. Dari jam 8 sih, baru 10 menit. berapa jam? Aku tuangin aja dulu ya. Tuangin aja lah lu. Ngaduknya pakai ini gak sih? Nggak ada kok ininya, ntar aku ambilin. Oh ada. Ini Kak Dimas nggak dapat nih. Nah, aku nggak ngopi sih. Tuh ngopi. Ini kasih Aswin Dia aja. ngekat deh. Nih apa nama gini nih podcastnya nih? Irmusa Production ya, Teras Alif. Kok kayak Arung Gram gitu, Teras Ayung. Banyak kan buat apa namanya? Obrolan akhir pekan gitu loh Mas. Nah, untuk remaja-remaja yang menjelang ini apa namanya? Dewasa. Yang Ada remaja perjakaannya yang- mau hilang gitu. Mantap. Menikah, maksudnya menikah. Ntar aja nih gue. Jangan senggol lagi, aku ambilin sendok. Tak kira tadi Kak Dimas yang datang tuh loh Dani. Tak kira si Dani tuh Kak Dimas sama ceweknya kan. Ini Dimas datang sendiri Mas. Sendiri cuy. Sendiri. Ini podcast pertama atau gimana? Pertama perdana. Kiki nggak sih itu? Hah? Kiki. Ada nama programnya nih, men? Belum ada namanya. Random ya orang dia nih nyewa ngerniat ya. Bang. Keren sih. Keren. Aku juga tahu bakal kayak gini. Tak kira di musola di lantai bawah. Ini gladi resik persiapan. Contoh gitu ya. Iya, persiapan. Oh iya, Depan. blowin. Jadi nanti tamu-tamu selanjutnya tokoh-tokoh Wih, lanjutin lagi nih kudu. apa? Oh, iya. Kihim, ahai. Itu tadi dibahas juga lah podcastnya tuh. Ya, Kihim cuy, kalian lanjutin lah.
Ya kan Podcast apa tuh? proper. Yang dulu yang kita tuh antum kisah berdua. hijrah umat. Lanjut lagi tadi tuh ini apa namanya? Apa next berita ada nggak? Next beritanya apa? Oh ya nih, aku lihat dari tadi Dimas kayak pakai baju yang agak mengganjal sedikit. Wih. Aduh. Bahaya nih cuy. Zionis fuck off. Benar. Zionis yang baik adalah Zionis yang mati. Gimana? Beli di mana nih kalau boleh tahu nih? Kita Bisa- support lokal lah. Brand lokal yoi, man. Ya apa namanya? Pergerakan anti Zionis dia teman-teman. Keren. Ya cuy. Tato Ya kan support berdampingan dengan munculnya siapa namanya? Imam Mahdi. Ya. Keren iso speed gitu. Tapi kalian percaya nggak sih Gimana? soal siapa namanya? Imam Mahdi? Ya nama aslinya itu siapa ya, lupa aku loh. Yang Katanya Muhammad ya, Ya kayak Nabi Muhammad Qasim, ya. sorry, Muhammad Qasim itu. Gimana tuh Kak? Nah itu gimana menurut Kak Isdiat? Katanya turun udah dari beberapa tahun lalu dia udah ada mimpi-mimpi katanya dia ketemu Nabi, dia dikasih arahan-arahan lah untuk menyebarkan tuh, gimana tuh? Bahasnya berat. Enggak ada yang lain mah. Tadi ada yang gini Yang lain Enggak, maksudnya berita. boleh enggak Apa? klaim sepihak seperti kata Dimas tuh loh, kayak aku nih dimimpiin nih ketemu Nabi gitu. Setauku Imam Mahdi itu datangnya dari Madinah ya. Dari Madinah. Bukan dari India ya. Oh, dia dari India, Mas. Ya kan? Ya dari Irak kalau nggak salah. Oh, Dari Irak atau Iran. setauku ya. Dari guru-guruku tuh dia datang dari Madinah. Dia tuh kalau diceritain rupanya tuh ganteng, hidung mancung, body atletis. Pokoknya ganteng lah. Kayak aku gitu. Nah, kalau antum kan yang mancung bawahnya perut maksudnya. Perut, jangan mikir kemana-mana. Turut mancung. Kalau antum tuh mirip ini tokoh di sini. Tuh. Boleh sebut nama? ACK. ACK kan? Bisa teman-teman nilai sendiri ya. Mirip apa enggak? Wajahnya sangat familiar tanpa diedit ya, tanpa filter. Gitu cuy, maksudnya kan soal Muhammad Qasim ini kan jadi problematik untuk anak-anak muda ya. Apalagi sekarang kan orang makin jauh lah dari agama kan, anak-anak muda tuh Gen Z ini kan HP terus ya kan, Iya. teknologi Terpengaruh ya kan, dia media referensi itu cuma TikTok ya. Iya, benar-benar. Gitu. Berapa orang tuh aku tanyain, kita udah dari mana nih soal ini? TikTok Ya. no, ada di TikTok viral gitu doang. Cuman basicnya itu aja, dia base itu based on TikTok. Based on TikTok. Ya mungkin nggak salah juga, cuma gini, kalau saya sih lebih baik kita ikut guru ya. Ya. Jangan kita menafsirkan sendiri. Guru Misal- penjas nih. Guru agama. Guru ustadz yang dia itu Diperjelas. ahlus sunnah wal jamaah. gitu. Jadi lebih baik kita ngikutin aja guru-guru kita, apakah benar sosok yang tadi dibilang bro ACK, bro Dimas ini Imam Mahdi atau bukan gitu. Karena kalau kita nafsirin sendiri bisa jadi cocok bro, Iya, benar ya sih. kan? Ya tidak. Psikologi Iya. cocok-cocok aja gitu. Iya, karena kan banyak ilmu sekarang tuh cocologi kan. Gitu. Bisa aja kan kita kalau nggak belajar sama guru kita bisa terjebak kan gitu. Nah, makanya kalau saranku sih ikut aja guru-guru yang sudah kita tahu kompetennya gitu, yang ahlus sunnah wal jamaah lah kalau kita ya gitu. Bisa wah. La ilaha illallah. Jadi ingat sahabat Bro ACK. Broly. Gitu. Oh iya, kemarin aku juga dengar baru berapa hari lalu, kayak 2 hari atau 3 hari lalu, Israel tuh juga ngebom ini Libanon sekarang. Libanon bener ya? Libanon kalau Nah, nggak aku salah. belum dengar situ, tapi emang lagi happening juga sih emang penyerangan sana sini. Enggak, kalau dia tuh semua dibom. Mungkin kan Udah melebar kemana-mana tuh bomnya. udah kepalang tanggung gitu ya, mungkin ya semua jadinya dimusuhin. Cuma erannya gitu, dia ngebom banyak negara kok nggak dibilang teroris ya? Nah, itu dah anehnya. Gitu. Kalau Patut dipertanyakan. kalau kita nih oknum satu yang diduga, itu pun kita nggak tahu muslim beneran Iya, atau muslim nggak, beneran apa enggak. ngebom satu aja seluruh dunia bilang Islam teroris, gimana? Aneh tuh. Benar. Kayak harus turun Iya, tangan nih, guys. nah maka support harus turun gunung nih guys. salah satu bentuk apa cinta kita atau bentuk kepedulian kita tuh
beli baju ini. Brand lokal. Coba dilihat dong. Nanti di support ya Ya, berapa mungkin orang. Bapak bisa beli ini Pak ya ntar ya, Pak. Jadi yang anti Zionis. Bridgingnya. Bagus. Manis sekali Kak. Antum buat sendiri nih? Nggak beli Oke. ada Berapa Mas? Berapa? Ya udah promo jualan lah sekalian lah itu. Iya. Hah? Oh iya. Nih, silakan. Silakan Kameramen. Monggo. Kameramen ngantuk, Bos. Yanti nih kalau ditekan Yanti. Yanto. Yande. Oh Yande. Oh Dimas kan mau pernah Oh ikut iya. ya? Kita sebenarnya mau buat Ada sih. awal konsep itu Budimur jadi gimana Yanti gitu. Iya. Oh iya. Apa Budimur gorengan datang gitu. Yo. Tolong Maya sama Dewa tadi. Apa? Tapi kemalaman Karena ntar kemalaman. tidur. Nah. Jadi kalau bisa sasar ada Budimur gitu. Enggak apa-apa Yandi aja. Yande dah. Yande aja ya. Yande. Sekarang Yande jadi gini. Ada bro ACK ada. Yandi. Tapi ini beneran pertama nih. Benar pertama banget dan ini ya kita lagi Set up lah. Biar set up lah biar besok-besok ngundang orang tuh biar proper lah gitu maunya. Ya. Nyoba. Tapi musim hujan seru sih. Iya. Outdoor. Seru banget. Tadi udah mulai gerimis, udah deg-degan juga benar. Kok indoor gitu. Outdoor. Sewa. Kalau Grand Boys itu biasanya kebalikannya. Kayak gitu. Lalu bajunya belum dibilang tadi. Harga Ini cek outfit apa gitu? Berapa harga outfit lo apa gitu? Hampir kopi gue keluar dari hidung. baju berapa Mas? Celana? Sarung dia pakai. Oh sarung. Sarung Cawat? dari Wadimor. Waduh, Habis. keluarga aja. Cawat. Waduh, semuanya tanyain. Apa enggak berita next? Next berita ada. Apa lagi ya? Apa lagi? Ada cuy juga nih, tapi di akhir-akhir ini memang terasa banget memang ada gejala-gejala dikit-dikit. Kalian tapi enggak maksudnya care nggak sama berita ini soal Megatrust itu? Oh, gempanya. Dia ada hubungan megalodon juga kan? Beda. Tapi anehnya no, gempa nih tiap hari Sabtu. Jangan sih. jangan. Boleh, enggak apa-apa, aman. Aman. Loh, Om. Tapi anehnya ini nih. Gempa tuh tiap hari Sabtu. Ngerasa enggak? Ya sih. Iya, Kayaknya nunggu orang-orang libur sih. Ini. Libur nggak tenang kayak. Biar nyantai lah dulu anak-anak nih gitu. Biasa libur tenang nih, libur nggak tenang gitu ya. Tenang. Gue aneh. Aku baru nyadar juga ada tetangga yang bilang, "Kok gempa tiap hari Sabtu ya?" gitu. Aneh tuh. Mungkin side job mungkin. Gianyar terus. Pusat gempanya ya. Udah situ. Kalau dari sisi agamanya gimana? Bro? Ternyata Anda Langsung guru nembak penjas di sini. ke sisi agamanya. Guru penjas. Biar nggak takut nih kawan-kawan kita yang nonton nih, bro. Ya, Kasihlah sedikit. ya mungkin kita biar disuruh tobat ya. Tobat. Tobat brutal. Tobrut. Oh iya. Tobat brutal. Wah, masuk tobrut. Boleh. Oh iya, Kak. Tobat brutal. Ya mungkin Tobat brutal, ya. pergeseran lempeng secara apa Ya, geografi. secara gitu. Mantap guys. Nah, komen aku. Perlu takut nggak kita? Perlu takut nggak? Kayaknya karena gini kan hubungannya Megatrust kok kayaknya menyindir salah satu tokoh yang namanya sama gitu. Mega itu apa artinya? Goyang-goyang jatuh gitu. Biasa habis goyang-goyang kan jatuh nih. Nah, itu Gue udah udah jatuh, kok bisa? Apa tuh? Aduh, ya. Next. Gak punya backup ya, gak ada. Kok jelas? Gue jatuh. Wih, ntar viral nih hati-hati nih. Ditangkap. Enggak kan Sekarang baru episode pertama. Baru nyoba langsung Pinggir jurang langsung. Ustadz udah hilang nih. enggak gempa kemarin tuh kan kalau naruh gelas di meja jatuh jadi gitu loh. Oh, siap. Ya. Ya. Kok dari mana? Gianyar Mas ya? Iya, geng. Tapi aku nanya serius nih guys. Oke, boleh jawab boleh enggak lah kalau ini memberatkan misalkan. Berat nih. Oh, kurang sini ya? Ya. Ya. Gimana bisa tahu kondisi keadaan perkembangan dunia nih dengan kondisimu yang kayak gini guys. Woi.
Itu dia. Apakah menonton One Piece itu cukup, Kak? Dari Nakama guys, Nakama. Apakah menggunakan mata batin? Waduh. Jadi gini, Kerasin dikit ngomong ya. tolong. Iya, agak keras, agak Capek keras. saya ngedit. sorry bro, Yande, maaf Yande. Yandi. Kan pas tuh wayang gede, badannya gede. Yandi. gimana guys? Ayo lanjut. Jadi saya menggunakan ilmu Kenbun Soku Haki ya. Apa lagi? Ngerti sih. Behind the scenes. Tak cas? Ini. Kak Dimas pakai. Ini aku tak cas. Ini behind the scene-nya pakai iPhone, guys. Biar bagus guys, biar bagus. Ya, lanjut. Ya itu Kenbun Soku Haki gitu. Jelaskan Kembun Jelasan Soku dong. Haki itu apa sih? Langsung dong, kita nggak paham. Nggak paham. Nah, Aku cuma tahu Kage Bunshin. No jutsu. Jadi apa ya? Ya kan informasi itu bisa didapat dari visual maupun audio. Jadi kalau saya ini kan udah nggak bisa ngelihat nih gitu. Kan saya ini buta, walaupun buta tapi nggak melihat kan gitu. Insyaallah. Kok beda? Gimana? Walaupun buta. Nggak melihat atau gimana tuh? Kok beda? Gimana? Walaupun buta tapi nggak melihat. Iya nggak boleh. Melihat keadilan. Tapi melihat keadilan. Tapi sebelum masuk ke sana kita terinspirasi dari Hellboy apa gimana tuh? Adik itu nih. Di dahi itu ada ikan kayak tanduk tuh. Kayak tadi. Udah dicopot ya? Udah dicongkel kayaknya. Nah, jadi nih Hellboy jadi Heaven Boy. Udah pasti masuk surga emang. Ya jadi paham ya. Jadi ini tobat nih. Tobat. Gitu. Tanduknya dicabut jadi Hellboy udah tobat. Kebrut nggak? Berarti Hellboy udah tobat ya? Udah ya tobat dari tobrut ya. Coba aja tuh. Jadi ketobron. Apa tobron? Hah? Tobron. Tobat berontak. Banyak berontak apa tuh? Gimana lanjut aja dulu. Apa? Gimana tadi tuh lanjut? dari Jurusmu tuh lu. Ya, sekarang kan teknologi makin canggih ya. Jadi kayak ya semua orang tunanetra sekarang kayak udah dapat fasilitas deh. Gitu. Kayak di HP itu ada aplikasi screen reader atau talkback atau dari laptop pun ada kan aplikasi JAWS atau NVDA. Jadi ya mungkin bahasa sekarang nggak ada gaptek untuk semua lini ya gitu. Jadi informasi dapat dari sana gitu. Iya. Cuma bedanya kita nggak bisa melihat gambar. Video pun kita juga nggak bisa lihat gambarnya kan gitu. Mendengar aja gitu. Cuma dengar aja gitu. Adaptasinya gimana tuh awal-awal? Sulit nggak? Apa biasa aja? Apa gimana? Ini kok ngapain ke situ aja? Mesti sedih ya ntar ya. Kasih mesti sedih ya. Nggak, soalnya ada juga gini loh, apa namanya, dibilang seleb ya kayak sih. Kalau kita tahu si Dino skateboarder tuh, tahu nggak? Nggak. Dia tuh skateboarder juga, cuman berawal dari anak-anak muda yang pada umumnya lah kayak miras, nggak tahu narkoba kena juga apa enggak. Tapi dia ngalamin glukoma juga, Oh, tahu kan? enggak. 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 Ya, sekarang jadi tahu. Santem gitu. Ya, insya Allah saya anak baik-baik sih, nggak yang Itulah. nakal Tapi dulu. dalam kondisi dia glukoma dan udah nggak bisa ngeliat tuh, dia tetap main skateboard sih, Kok bisa? pakai tongkat tuh. Kok bisa deh? Coba ada kalian cari tuh, dia lagi rame banget, keren. Tapi King ada pengen nyoba surfing gitu mungkin guys. Coba. Salah gini, sebelum nggak melihat aja nggak bisa surfing. Cuma gini sih, bro, apa ada kesamaan yang sebelum waktu ngelihat sama enggak, masih wibu. Jadi waktu melihat wibu sekarang pun masih wibu gitu. Ya tinggal One Piece aja si Naruto kan udah tamat gitu. Tapi nggak ada niat cosplay ya kak ya? Cosplay nggak ada niat cosplay ya? Cosplay apa nih? Gura-gura. Fujitora. Coji. Jujutsu Kaisen. Tergantung Dimas banyak tapi datang sini. Anak nongkrong deh. Banyak keresahan ya. Anak tongkrongan nih. Densel, kalau Jakarta ada Jaksel Anak nih Densel. tongkrongan. Sering-sering anak tongkrongan. Apalagi bro, berita yang happening. Berita ya penting. Coba cari lagi ya. HP ku di dalam. Apa? Ngomongnya tolong yang kenceng ya, capek ngedit dulu. Iya ya. Belum kebiasaan. Aku ambil HP lu. Apa sih biasa Tribun News ya? Iya. Berita Cek juga apa nih? bisa. Yang aneh-aneh gitu coba kayak. Aku
lebih banyak tahu soal musik sih. Nah, apa keluarannya? Ya, Soal musik lah. yang lagi viral apa? Tunggu lu, ini di-upload di mana nih? Di YouTube, di TikTok, di IG YouTube, atau di apa? Semua sih Kak mungkin. Tapi kan sekilas-sekilas aja kalau di TikTok sama di Oh Ya, ya. kalau YouTube kan yang full version. Kalau yang tempat lain kan potongan-potongan tuh. Oh, berarti ini postingan Gabung pertama nanti pas di selesai itu. ngobrol ngalor ngidul aja. Lanjut lagi langsung. Oke, ya. Kan banyak dia. Apa yang ngedit? Momen 3 paslon Pilgub Jakarta teken deklarasi kampanye damai. Kok deket Jakarta? Kok deket Jakarta jauh banget ya? Emang di Bali nggak ada pilgub? Kok deket? Nggak sengaja ini keluarnya gitu. Nggak cuy, gini juga lagi rame men. Soal sekarang kita banyak disuruh sama aku nggak tahu sebutannya siapa ya, kayak Timothy itu dia kayak nyuruh-nyuruh. Pasti kalian teman-teman sempat denger lah kayak ayo spend money, jadiin uang, jadiin gold, jadiin emas, Okay, ya kayak gitu-gitulah untuk ngadepin 2025 dan seterusnya. Itu akan ada inflasi gede-gedean dan ada krisis ekonomi yang kayak gitu-gitu. Itu cukup rame juga dan bikin resah anak-anak muda katanya, soalnya kan apa namanya, yang ekonominya menengah itu akan hilang. Jadi cuman ada yang bawah sama yang atas gitu. Oke. Nah itu Gimana? berat, Berat sih sebenarnya berat itu. cuy. Tapi kita perlu khawatir juga soal itu. Karena apa ya? Karena pertama Jokowi udah ngumumin 80 juta pekerjaan akan hilang kan, digantikan AI atau robot lah atau sistem-sistem lain tuh gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan, nggak percaya bisa aja terjadi gitu loh. Ya benar sih Mas. Yang kalau aku sih komentari ya, kalau anak muda sih apa aja resah ya. WA nggak dibalas aja resah dia bro. Ya juga sih itu. Tapi ini keresahan yang beda lah. Oh, Kak. beda Kita kan ya. sebagai anak muda, Ya. kita apalagi butuh Butuh gini kerja ya, kita belum mapan. Butuh kerja atau kayak butuh uang? Butuh uang. Kalau aku jujur BUC. sih lebih butuh uang. Kerja kan untuk nyari uang. Ya memang gini, isu terakhir pernah dengar katanya kelompok negara-negara Timur Tengah itu melakukan dedolarisasi. Jadi Artinya itu apa, keluarga lu? mulai apa D? ya dia mungkin will of Dio. Sana, bro. Oh yang Emang ini ya, boy. gerakan. Jadi mulai kita akan menggunakan Kripto, emas dan emas dan perak atau dinar dirham lah. Oke. Nah, gitu. Itu sih berita terakhir. Jadi mungkin ada kaitannya ya. Gitu. Dinar Atau emas dan perak. Gitu. Dinar Candy itu beda. Jangan disangka kok Dinar Candy itu apa. Tadi kan apa Dinar Candy yang berita. Saya tidak tahu siapa beliau gitu. Saya tidak kenal. Saya orang baik-baik. Kok tahu kalau itu? Saya orang baik-baik. Gitu. Mungkin itu ada hubungannya ya. Jadi kita harus ya mulai menabung emas. Oh, iya. Sekarang kan sering tuh emas antam beri 0 sekian gram kecil kan. itu dah. Orang-orang kan pada rame sekarang tuh. Iya, Yang ya kayak mungkin gitu-gitu. Harga emas naik juga sih sekarang. Iya. Mas apa nih, mas kawin? Aduh. Kawan juga naik. Mas Oh, iya, kawin naik iya, dia, sekarang emas juga. itu naik dia. Oh iya. Aku dengernya sih kemarin tuh karena ini Cina tuh beli emas besar-besaran ya katanya. Oh, dia nabung emas sendiri. Ya nabung Lu. emas dia Cina tuh, jadinya harga emas tuh naik dari berapa ya, kemarin 2 gram tuh 2 juta, sekarang tuh udah hampir 3 juta sekarang kalau nggak salah. Ngomong-ngomong soal emas tuh, apakah dia nyambung sama yang diriwayatkan dulu tuh kan? Iya ya. Oh iya, Ya kan? ada hadis tuh Kak, gimana tuh Kak? Kasih tahu. Buka Tentang emas-emasan hadisnya, Bu. tuh. Gimana Iya. guru penjas nih? Gimana kok nggak hafal ya? Iya, aku bukan pakar Kalau hadis nggak ya. salah gimana Mas bunyinya Mas? Gimana Mas? Lupa no, tapi Gimana nih? red line-nya tuh kayak akan ada danau yang kering, Oh, Sungai terus Efrat tuh ya, katanya. Iya. terus Itu kan mau muncul kiamat. gunung emas, terus orang-orang berlomba-lomba ngumpulin emas dan dia berharap dialah salah satu dialah pemenang.
apakah ini sebuah isyarat saja, Iya. apakah memang itu terjemahannya kayak gitu loh. Cukup relate gitu cuy. Ya, walau alam bisa awam ya. Ya kan? Tapi kalau di sana ya. diperumpamakan itu perumpamaan juga bisa loh. ya kan? Karena Ya, orang tuh anggaplah ini banyak opini ya. mencari emas Ya, lah gitu. Ya, karena memang emas dan perak tuh kan nggak bisa lepas dari kehidupan kita kan. Ya, gitu dah. Bahkan kayak satelit atau alat-alat yang dia itu kayak pemancar, menara pemancar itu kan semua mengandung emas. Bahkan HP kita pun mengandung emas kan. Jadi emas tuh memang bisa bilang memegang peran penting juga kan gitu. Ya itu dah. Benar. Makanya banyak orang-orang Jawa sekarang merantau karena dicari dia Ya, emas-emas. emas Pegang mas ya. Tapi bener cuy, maksudnya kadang-kadang memang terlintas khawatir juga soal itu. No. Sambil dimakan gak sih itu? Oh ya itu ada sate sih. Ya bagiin satenya yuk. Sambil dimakan gak sih? Oh ya ini aku udah temuin juga nih. Tapi ngobrol tapi Silakan. Hah? Gua baru datang weh sini. Kalau masalah makanan, gabung nih. Gabung nggak? Awas. sambil ngobrol ya. Syaitan. Hadisnya nih direwatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat atau Sungai Efrat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk merebutkannya. Dari setiap 100 orang yang merebutnya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Relate banget sih Kak itu Kak. Ya nggak sih? Relate banget. Orang jadi berebut kan kata Dimas tuh uang tuh bakal apa namanya? Nggak berharga lah gitu kan saking gitunya. Beralih lah. Beralih gitu Binar jadi emas Candy gitu. nanti kan. Ya sudah ke emas tuh cuy. Maksudnya kan Makanan Bagi jangan tadi aku udah makan. Tadi Ustadz kita dulu. Guru penjas nih. Ustaz. Nggak ada ustad lah. Ya. Ada ustad. Ini masih lagi di Apa? Ini drill Pak Ustadz nih. Kita tanya sama ustad ini ya. Enggak cuma lewat aja berapa? Cabut. masih ada tuh. Masih, Bang. Kayak kita perlu ustad nih untuk menerjemahkan hadisnya. Enggak ya inilah kita ngobrolin aja lah gitu bukan Ngobrol santai lah. ya disclaimer ya ini bukan tafsir ya teman-teman ya. Ini pendapat ya bro. Ini dah udah Yandi udah dapatnya. yang nanti ototnya mengecil. Gimana sih Kak? Nih kita ngobrol santai ya. Oh ini pakarnya pas datang nih. Om Rizal. Kita minta sama yang lebih senior. Yang pengalaman hidupnya banyak ini. Nah. Enak rasanya. Makan nggak? Makan Mas. Beli di mana nih Aku bro? udah datang habis Di makan. Sponsor. Mas Arifin ya. Oh iya, teman-temannya dia Senggol. Legend ya, sate Legend. Di Padang Indah ya. Santai Mas Koboy. Itu gua tadi. Oh bukan ya, bukan di sana ternyata. Haripin. Berarti kalian perlu kolaborasi men sama kajian ngendah. Tahu kan teman-teman? Boleh nih. Itu siapa? Boleh. Mas Arifin juga tuh ya namanya. Ya, Ripin, Ilham. Kayaknya kita perlu buat merchan ya. Soalnya teman-teman tuh bergerak di Islam anak muda tuh dengan cara yang beda cuy. Ilham tuh temanku, dia punya band hardcore namanya Throwback. Dia masukin lirik-lirik dan makna-makna soal-soal anti LGBT yang kayak gitu dah, soal-soal menjaga apa ukhuwah yang kayak gitu-gitu cuy. Jadi dia gerak di jalan yang keren untuk anak muda dan nggak bikin malu gitu loh untuk pendengarnya atau pelaku musik kayak gitu cuy. Boleh nih. Itu keren Kapan banget sih itu. didatengin lah. Bisa. Buat Mas Ilham, kita tunggu kedatangannya si Mas Ilham ya. Sambil promo. Podcast apa ngajak paling. Sparring. Kita siap sparring ya. sparring. Ya, kalian pasti ketemu tuh dia Orang orang MMA. masjid. Nah waktu itu kita kayak ketemu nggak? Ya, dapat deh kita di Bungtumu tuh. Ya di rumahnya. Ilham Effendi ya, Iya, dapat dia pokoknya. Itu dah dia orang. Apa yang pernah tak bekam tuh ya? Enggak tahu dah sih. Pokoknya itu dah dia. Itu keren sih. Jadi Aku pernah bekam orang namanya Ilham, dia dari Kajian Ngendah. sedikit sih Ilham namanya. Kok sedikit? Banyak. Tapi kayak tahun 2024 ini nggak ada yang namain bayi Ilham ya. Nggak ada robek ya. Agus tuh mulai hilang ya. Hilang nggak ada sekarang Nggak namanya ada. kayak gitu.
Ya jarang ada. Requela apa Kai gitu-gitu sekarang namanya. Z gitu-gitu. 3 huruf dikit-dikit lah namanya. Jadi Koa, nama gitu-gitu. Agus, Ilham, Wahyu tuh hilang ya. Hilang nama-nama Bambang. jadul tuh hilang dia. Cuman kalian perlu kolaborasi cuy. Kajian nyendah. Ada IG. Mereka setiap hari Kamis nongkrong di dekat perempatan Pura Demak nih. Ada angkringan sahabat kopi kalau nggak salah. Oh iya. Setiap hari Kamis cuy. Jadi dia konsepnya nongkrong, ngopi, Masih lanjut terus berarti Itu ya? dibayar nggak Setiap kopinya? dewe-dewe dong. Oh, dewe. Ya itu dah. Nanti di situ ada pembawa acara dan pembawa acara ada narasumbernya tuh beda-beda cuy. Biasa Ustadz ya. Enggak juga men, kayak bisa jadi pelaku seni dia. Gimana caranya dia dakwah lewat seni kayak gitu loh. Wah, keren tuh. Keren cuy. Ada yang kayak pebisnis vape, kenapa dia bisa tembus, sukses. Boleh dah, boleh. Boleh. Keren men. Aku bisa kok nyambungin ke teman-teman di situ. Ya, boleh, memang perlu gitu. Bisa kolaborasi. Keren lah. Ngomong-ngomong nama, ada nama yang keren banget nih. Dimas. Oh, bukannya. Dimas tuh kayak udah punah juga deh, Mas. Dia 2024 nggak ada nama anak Dimas deh. Ivan masih. Ivan ya nggak tahu ya. Nama yang keren yang nggak akan punah bahkan sampai akhir zaman. Masya Allah. Muhammad. Sallallahu Ada yang terpuji. Sampai di akhirat. Gue terus tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Ali. Ya, itu. Oh ya. Tadi ngomong-ngomong LGBT nih. Kalian merasa nggak resah di sekitar kalian tuh udah nyata banget ada LGBT? Berantem. Nggak di sini nggak ada. Langsung. Di sini nggak ada maksudnya itu. Ngeri. Jangan merasa tersinggung ya. Di kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman dia punya pertanyaan dengan Bro Dimas sih biasanya teman-teman Bro Dimas sih selalu punya pengalaman sama kayak gitu-gitu. Coba ceritakan lagi Bro Dimas. seperti apa sih Rala? Seperti timun yang keluar kan? Tapi bener cuy, aku di tempat kerja memang ada beberapa orang yang mengaku dirinya gay. Dan aku sering tanya-tanya soal gimana dia bisa jadi gay. Tapi yang paling epic tuh aku tanya, sorry ini mungkin bisa disensor atau di cut bagian ini ya. Aku tanya lah, emang apa rasanya disikat loh? Serius cuy, tak tanya. Ya kan mereka disikat. Bener. Kan mereka tuh kalau laki sama laki kan yang dicari dubur kan. Oh gitu. Ya. Saya sih kurang paham ya. Emang gimana? Katanya nih ya, rasanya tuh seperti kalian yang lama nggak berski, terus kalian berski agak besar tuh kan panjang keluar agak kartos dan sakit. Gitu katanya rasanya sih, sedetail itu. Berarti kalian semua pernah merasakan. Terus Panas gitu ya. Gimana letak kenikmatannya itu coba? Nyusahin editor. ya, tapi Jadi gini punchline. Iya. tapi emang kayak gitu men. Maksudnya Itu di menit 40 biasanya. Iya 40. Pas. Ya, lanjut. dia memang asli gay, dia bukan orang Bali, dia orang NTB. Dia itulah dia, aku tanya-tanya tuh dia cerita soal ternyata memang bener mereka tuh lahir kalau sebagian besar tuh memang dari pelecehan seksual. Dulu dia pernah disuruh in pamannya saat waktu SD. Makin malam makin keren. Ya. Ya cuy, maksudnya 15 menit lagi terakhir 15 menit. Ya. Oke, lanjut lagi. Gimana tadi ceritanya? itu dah aku kan tanya tuh temen-temen yang mengalami penyakit gay ini ya. Memang mereka lahir dari pelecehan pertama. Selanjutnya dia dicampur dengan patah hati sama perempuan cuy. Oh iya. Itu dah dia. Jadinya dia nih doi ini merantau lah dia ke Bali kan. Ke Bali ketemulah orang Jakarta. Diajak lah cicip-cicip tuh tosterong kan. Cicip apa nih? Makin malam makin. Cicip enak apa enggak gitu. Ya men kayak gitu cuy, maksudnya Yang atas tadi ya? Yang ngedennya atas ya? itu dah. Pokoknya dunia mereka tuh jelek banget. Tapi sisi positifnya tuh dia tuh
lebih care sama orang lain daripada orang-orang normal, men. Iya, benar. Kalian bisa bandingin betapa mereka care, respect sama lawan-lawan jenis atau orang-orang lain. Mereka ngerti mereka tuh gay atau LGBT, tapi mereka juga sadar lawan bicaranya tuh bukan orang yang sama seperti kaumnya loh. Jadi mereka tuh respect, bahkan sampai peduli, bener-bener ngerangkul, bukan maksud ngerangkul yang aneh-aneh. Maksudnya kayak pernah dirangkul. mereka baik, cuy. Parah baiknya biasa gitu. Serius, baiknya tuh nggak ketolongan lah. Maksudku, kenapa orang-orang kayak gini nih? Bukan aku pro dengan LGBT, aku kontra sih. Cuman ada bagian yang memang perlu Sisi kita baiknya. adaptasi, men ya. Ya benar. Kayak Tergantung gitu, bro. cuy. Kalau yang di anak lu nggak baik mereka bro. Ya. jadi gini, itu kan bahasanya apa istilahnya orientasi seksual yang berbeda ya. Ya selama dia itu tidak mencari korban anak-anak atau karena kan sering kita dengar ya kasus-kasus itu kan merembetnya ke gitu ya, kayak yang paling viral dulu di Jakarta tuh namanya robot gedek ya. Coba cari itu. Tahu. Jadi dia tuh kayak nyuri gelandangan anak-anak yang terlantar, Ya, benar. terus bol, Terus dibunuh. habis itu dibunuh. Nah itu Kejam kan gitu. dampak kita ya satu sisi ya kalau dibilang baik itu Fir'aun pun pernah baik loh bro. Dia benar. merawat Nabi Musa dari kecil loh bro. Tapi tetap aja diazab itu loh. Artinya kalau kebaikan itu kan yang berdampak pada lingkungan ya. Bahkan kalau kita dengar sekarang nih Mpox, virus cacar monyet nih. Cacar monyet. Awal penyebarannya nih, aku dengar dari Menkes yang baru Pak Budi di salah satu podcast itu yang nyebabin tuh ya kaum mereka gitu loh, yang memulai. Ya kalau kita ambil keseluruhan, berarti satu sisi mereka termasuk yang membantu menyebarkan virus dong. Iya benar-benar. Berkontribusi. Ya berkontribusi lah. Kerugiannya tuh maksudnya lebih banyak lah gitu ya. Iya, Bukan mereka tuh nggak ada baiknya sama sekali. Pasti namanya manusia kan tuh ada baiknya lah gitu ya. Fir'aun pun baik bro kalau kita karena pernah merawat Nabi Musa juga kan dari kecil kan. Tapi mungkin gini loh, kebetulan yang aku temuin ini bukan yang mempengaruhi, bukan yang kriminal, bukan yang gimana ya, ngajak-ngajak orang supaya join. Dia hanya seperti itu dengan sesama jenisnya cuy. Maksudnya dia punya cara-cara khusus untuk tahu oh ini apa namanya cocok sama aku nih, match nih, bisa kita berdua gitu. Tapi dia nggak mempengaruhi yang lain-lain kayak gitu. Karena dia tuh sebenarnya gimana ya, sama kayak orang-orang Islam yang tahu dosa tapi tetap ngelakuin, ngerti kan? Kayak Ya. dia tuh sama kayak gitu cuy. Dia ngerti dia tuh salah tapi dia nggak mau ngajak orang lain. Oke. Dia cuman mau sama yang sudah cebur di daerah itu aja gitu. Berarti mendekati baik lah dia kayak ya. Mendekati dia tidak baik tapi mendekati. Ya, secara sektor sifat mungkin oke lah baik ya, tapi untuk tindakan Ya di luar konteks agama mungkin gitu. Sosialnya baik. Cuman siapa ya itu, tahu kan ada teman-teman LGBT yang denger, coba kita gabung dulu di sini kan. siapa tahu kan kita yang mampu mempengaruhi gitu. Kuat-kuatan dari supaya tidak lagi supaya sharing secara langsung tanpa harus melalui orang lain podcast gitu. besar aja habis loh di take down gara-gara mancing. Ini somasi. Ini baru upload langsung di banned. Nggak jadi tampil. nggak jadi tampil loh di sini. Tampil di bubaran. Di banned nih bro. Tapi aku nggak pro sih, nggak pro Iya, iya. soal kayak Kita gitu. semua nggak pro ya guys ya gitu. Kayak gitu sih. Iya benar. Ya kita jangan nambah dosa kaum Lut lah. Ya. Kita gempa-gempa ringan aja sudah apa? Tapi menurutku ya secara habluminanas nih kita perlu berteman sama orang-orang yang tersesat tuh cuy. Supaya kita tahu sudut pandang mereka tuh kayak gimana soal Islam atau soal lingkungan yang ada di sekitar loh. Supaya kita bisa satu sisi jadikan referensi untuk keturunan-keturunan atau lingkungan terdekat kita supaya nggak jadi kayak gitu. Iya. Terus yang sisi yang lain juga kita bisa tahu sudut pandangnya dia loh kayak Kenapa, ternyata dia
pernah seperti ini kayak gitu-gitulah. Benar, perlu sih itu untuk Pelajaran lah untuk hidup cuy, serius. Yang dipelajari apanya? Ya maksudnya ininya lah apa pengalaman hidupnya kan. Pengalamannya. Ya kalau Sama kayak kita kalau aku sama sih- pengusaha kan kita pengen tahu cara gimana Ki jadi bisa jadi pengusaha kan. kalau ini gimana cara Gimana Ki bisa tuh sebuah Kacau. Sampai sedetail itu. Tadi kan teman-teman dah ini ya. Dengar tuh. Sedetail itu. Sensor. banyak suara lumba-lumba. aduh Kayak gitulah. ya ini Tapi salah emang satu semakin keresahan marah. remaja ya Mas. Resah banget nih. Semakin marah orang-orang kayak gitu. cuy. Ya Cuman sekarang semakin dinormalisasi lah Ya, ya. kita khawatir sebenarnya memang. Gimana nih? Oh ya. Aku juga ini kan ada juga yang tadi tidak meresahkan tapi ada juga yang meresahkan. Seperti Pernah aku nih di gym nih. ya. Ada tingkah lakunya udah aneh ya. Aku berdua nge-gym sama si Fulan Yande sama Aswin kameramen kita. berdua. Nah dulu ya di Gunung Agung kok di Gunung Agung itu apa namanya? Kebuiwo. Kebuiwo. Dia ini udah agak tua kan gitu. Kadang-kadang suka joget-joget sendiri gitu. Suatu hari kita tuh ditanya-tanya, "Adek tinggalnya di mana, Dek?" Kayak gitu kan. Mulailah kita takut gitu. Iya. Gelagat-gelagatnya mulai aneh gitu kan. Deket-deket kita tuh suka apa caper lah gitu istilahnya tuh. Kok itu Udah mulai kayak di mana ditarget tuh nih. ada juga kayak gitu. Udah mulai sebenarnya. dikunci nih. Lebih banyak kayak yang kayak Iya, gitu sih. lebih ya mau banyak. direkrut deh Henry. Udah mulai ditandain nih. Udah mau direkrut jadi nakama deh. Gini cuy, maksudnya kalau dari temenku yang ada di lingkungan itu tuh dia bilang katanya gini ya, misalkan kalian ada di satu tempat nih, eye contact lebih dari 3 kali, Hah? artinya kalian match tuh men. Oh gitu. Ya, Tertarik gitu ya? misalkan ya di gym kita kayak lain-lain terus eye contact sama orang lain nih lebih dari 3 kali kalian lakuin itu terus kalian pergi dicari sama dia. Oh gitu Oh, boleh kenal bla 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 bla. Berarti aku aman ya. Iya sih. Iya juga. Kayak gitu sih, jadi kalian aman waspada lah. Kalau dulu kan kita takut engken sih pelang-pelang kan gitu. Kalau sekarang udah beda. Kayak lebih takut sekarang dah. itu dah. Kayak mendingan diantem tangan daripada diantem benda. Kita cocok deh. Kayak kita cocok deh gitu. Dan ya aku punya juga pengalaman benar-benar shock kaget nggak bisa ngomong. Kenapa tuh? Apa yang kialah? Bener-bener nih aku Merasakan ngeliat, yang ya, gitu. kalau dibilang bisa ngelawan ke orang itu bisa ya gitu. Misalnya bapak dah tua nih, dia pernah datang aku ke pasar waktu itu pagi-pagi nganterin jajan kan. Nah ibuku jualan jajan, nganterin jajan aku ke pasar. Tiba-tiba dideketin mah bapak-bapak udah umuran 50 tahun lebih lah gitu kan. Nanya dia pernah baik-baik dah nanya kan kayak kita tuh gimana ya, ramah aja lah kiranya gitu kan. Ya, santun lah kita sama orang tua ya kan. Ya itu dah. Adek dari mana, Dek? Oh, saya dari ini, Pak. Padang Indah kayak gitu kan. Nah, bilangnya, "Oh, Padang Indah dekat Banjarnegas," dia bilangnya. Saya punya juga anak seumuran Adek loh gitu kan gitu. Ya, mulai dah gitu. Anak Dia cewek katanya anaknya gitu cantik. kan. Nggak tahu aku nggak tahu kan. Aku ketemu random kali ini dia nanya kayak gitu kan. Kode tuh. Iya, umurannya sama ada kayak di umur 20 tahun ya. Iya, Pak, benar gitu. Tiba-tiba ngapain dia? Udah gitu doang. Terus megang paha coba. Megang paha habis itu lari. Aneh banget gitu. Lari sambil lompat-lompat gitu. Kayak seneng gitu. Dia megang paha itu seret gitu doang. Bisa lari. Ya, Aneh banget tuh kayak gitu. ada emang. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Sambil kerja lagi. cuy. Tuh dipegang pahanya tuh kayak nyaman gak? Aku diem. Lebih kebingung sih kayak. Aneh sih gitu. Kalau misalnya temen ya megang kayak gini kan biasa ya gitu. Ini nggak tahu orang random bener random, dia cuma cerita kayak gitu doang. Aku ingat. Terus dia megang paha sampai kayak gini, Ces, langsung dia lari. Gitu aja, itu apa sih sebenarnya gitu kan? Iya. Wah, nih Ini 5 menit terakhir. pakar nih. Wah, nih Ya, sharing mengenai LGBT. Ya, sharing nih ya. Pengalaman pribadi. keras Om. Iya, pengalaman pribadi. Keras. Masuk frame loh. Ya, masuk bro. Nggak masuk. Di belakang KS ini. Oh, sorry, guys. Berarti ini 1 jam 15 menit. Iya, oke, sikat. Oke. Ya, sikat. Jadi pengalaman 2 jam gini. kali. Pengalaman gini, mungkin zaman saya SMA ini LGBT itu belum se-open, belum Pamor sekarang. se-masif sekarang ya. Iya, semasif sekarang bener banget. Oke. Waktu itu saya tinggal di Kuta. Saya tinggal di Kuta, Omika ini ya. Oke.
Saya tinggal di Kuta. Kok santai? Masa galau-galau tuh SMA tuh, masa zaman galau tuh, ceritanya patah hati dan gimana, larilah saya ke Kuta, ke pantai Kuta kan. Ibarat kata saya pengen meratap nih. Kok gini banget ya jadi cowok ya, diputusin, diselingkuhin dan sebagainya. Saya lagi tahap mau menggalau itu tiba-tiba didatangin cowok gitu. Ditanyain, "Mas sendiri ya?" gitu. "Oh iya," gitu. Wah, saya pikir wah ini ada teman cerita nih gitu. "Tinggal di mana?" "Oh saya di Kuta," gitu. "Oh iya, kalau saya di Gang Sadasari apa gang mana lah daerah Kuta," gitu. Terus kemudian saya udah merasa aneh karena di cowok dekat. Kemudian saya diam, dia nanya, "Mas saya sendiri," gitu. "Sendiri?" Mulai dideketin nih. Tambahannya kan tiba-tiba dia ngomong gini, "Mas saya suka cowok enggak?" gitu. Dia ngomong gitu, yang awalnya hati saya galau langsung Tambah gila. galau. Tambah galau. Galaunya saya hilang, langsung saya pulang. Mendingan saya menyelamatkan diri lah kalau galauan gitu. To the point masuk. To the point gitu. Itu di zaman saya SMA di mana ya, LGBT tidak semasif sekarang, tidak se Tahun berapa, tidak saya kelahiran 20, berarti waktu saya SMA tuh udah diperjelas umur saya. Udah senior lah. Iya. Jadi ya kalau dibilang LGBT penyakit saya setuju karena tadi Pak bilang ya kita undang sih. Itu sama dengan cobaan dicobain gitu. Yang awalnya penyakit itu pasti menular gitu. Yang awalnya kita stripe tiba-tiba entah gimana caranya mesti akan dibelokkan gitu. Jadi ya kalau kita memang tidak pakar di situ ya janganlah coba-coba Jangan mengundang mereka gitu. Setuju. Ya, Jangan seperti itu. mengulang lagi Cukup ya. komit. Saya permisi lagi. Liburan. Enggak, dia tuh Terima kayak kasih. apa not to land. Pasangan. Oke, jangan nyoba meluruskan lah gitu maksudnya ya. Ya teman-teman ya jangan coba meluruskan kalau belum lurus gitu. Kalau yang bengkok ya. Jangan ya Dek ya, jangan coba-coba. Jangan dia. Bahaya. Ngeri juga sih emang gitu dah. Ya emang karena orang kayak gitu tuh kalau udah suka udahlah. Itu kan termasuk pelecehan seksual ya gitu. Kalau perempuan digituin kan pasti nggak terima ya karena aku laki-laki kan jadi kayak bingung aja gitu. Bingung aja mau kok pelecehan bisa seksual terjadi gitu. sama aku jenggotan, kumisan gini kan. Nggak Dia nafsu. Iya kok itu aneh gitu loh. Ada kayak gitu ya. Fetishnya Tambah 15 sama. fetishnya beda-beda. Nah, terserah sih. 2 jam, 2 jam soalnya. Nah, udah cukup belum? Cukup sih. Ya, oke. Cukup Oke, penutup, dah. kalimat penutup. Menutup ya. Masing-masing semua satu ya. Oke. Mulai dari Oke, paling sana. ya menurutku dari LGBT tadi ya teman-teman ya. Jangan cobalah kalau mungkin ilmu kita kurang atau iman sih yang kurang tuh kebanyakan ya. Itu mencoba meluruskan itu bahaya banget sih teman-teman. Kalau kita sekedar berteman dan sekedar kenal ya oke lah aku anggap kayak gitu. Itu aja. Terus dari Hellboy. Heaven Boy dong. Heaven Boy. Jadi disclaimer nih jidat nih karena dibekam ya. Kalau aku sih gini, pintu tobat tuh masih luas ya, masih panjang ya. Guru penjas. Selama ruh belum di kerongkongan atau matahari makasih, Om. terbit dari sebelah barat, kita sebaiknya segera bertobat. Apalagi kan sering nih kita diuji dengan gempa-gempa, itu sebenarnya peringatan. Jadi ayolah kita back to normal kan gitu ya. Jadi kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia gitu. Jadi Sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. ya kodrat kita lahir sebagai apa ya itulah takdir kita kan gitu ya. Terus ya Ya udah. gini dah. Jadi podcast ini tidak bermaksud menyinggung siapa. Jadi biar para orang tua tahu kalau di luar sana keresahan-keresahan remaja itu seperti ini. Jadi harus terus diawasi anak remajanya dan harus terus diajak ngobrol. Jadi biar dia tidak cari teman yang lain gitu. Ya, betul. Apalagi sesama jenis. Sesama jenis tuh Iya, ya berteman nih sesama jenis ya. Tapi yang normal aja gitu. Yang normal aja asik. Oke. INNA. Oke, lanjut. Aku mau bahas apa nih kata? Apa aja Ya, statement? apa? Dari tadi itulah apa yang Mungkin Sini berarti. NPC. Mungkin dari pembahasan kita tadi itu ya kira-kira mungkin kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama kan kita sebagai remaja juga yang pertama itu harus kembali ke pembahasan pertama kita tadi kan nurut sama orang tua supaya kan kita tuh diperhatiin dan juga bisa dibilang ya kita itu di keluarga yang baik satu sama lain, terus juga
Sakinah. Sakinah pada orang rumah gitu kan. Nah, karena kan itu juga bakalan mempengaruhi kepada yang tadi kan LGBT. Iya, Kan, benar, itu kan benar. kalau kita Iya, tidak ya, karena dari pengawasan orang tua kan itu berbahaya juga ya. Benar, Mungkin benar. itu juga kembali ke dasarnya. Pendidikan paling dasar itu kan dari keluarga. Jadi Benar. nah itu tuh yang paling perlu kita tekankan kepada teman-teman. Nah, sekian aja mungkin. ayo Mantap. Bro Acik. Let's go. Cuman mau ngingetin buat teman-teman, ayo kita mulai aware lagi dengan hal-hal di sekitar kita, teman-teman. Apapun itu, mau negatif positif, kita perlu cari tahu supaya apa, kita supaya bisa lurus lah. Tetap berpatokan sama agama, tapi kita perlu tahu juga kondisi yang kita hadapi ini kayak gimana. Itu aja sih. Masya Allah. Merangkul lah ya berarti ya. Yoi. Tidak mengantam. Kalau nggak bisa dirangkul baru datang. Bener. Ya kalau dari aku sih mungkin dari pembahasan dari awal sampai akhir tadi ya, pertama pastinya untuk para remaja ya, termasuk kita semua ini juga remaja gitu kan ya, kita harus Alhamdulillah aku muda. Masya Allah nih. Kecuali ini ya udah anak dua. Anak dua. Ya kita harus berusaha lah nurut ya, terutama sama orang tua ya, walaupun nggak mudah sih memang, cuman ya dicoba aja dulu, nanti kalau udah dapet feelingnya tuh bakal enak banget gitu. Selagi masih ada tuh nikmat mana lagi yang kau dustakan, asik. Terus yang kedua tentang LGBT yaitu jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Jangan deh buat yang mungkin patah hati segala macam ya, makanya nggak usah ya, tahan dulu lah, tahan gitu, jangan sampai gym guys gitu. let's go badminton. Badminton boleh, info badminton boleh, langsung Cari aja. hobi yang positif ya. Follow IG ku asik. Ya gitu dah kurang lebih ya, intinya jangan untuk LGBT itu, karena kalau udah masuk atau nggak masuk tapi bertemu dengan orang yang seperti itu, aduh udah dah itu nanti ya, jangan, pokoknya jangan ya dek ya. Mungkin dari itu sih aku aja gitu. Dari aku sih itu aja. Mungkin itu aja sih dari aku gitu. Ini cut win ya kan. Oke nih Ande Ya, ada resiko mungkin, Ande. Kameramen Udah. Yande, penakak nih. Ya yang penting kalau ngomong keras aja. Oke, kasih keras. Kasih keras bosku. Oke dah. Sip. Betul. Tutup dengan terima kasih. Terima kasih. Selamat Assalamualaikum malam, warahmatullahi. selamat pagi dan selamat sore buat teman-teman yang nonton. Oke. Jangan lupa gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Share juga, share biar banyak nih view-nya. Ya, share di grup WA keluarga kalian. Grup WA. Sip, dah gitu aja. Tangga juga boleh Ya, gitu. wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.